Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan sehingga apapun yang kita lakukan akan bisa menjadi perantara kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Alhamdulillah nih, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cara yang menurut saya cara sederhana ya untuk bisa menyikapi makna dari surah Al-Insyirah ya, sebuah surah yang sangat terkenal biasa dibacakan oleh para imam. Awalnya berbunyi alam nasyrah. Nah, ingat ya, alam nasyrah laka sadrak. Jadi di dalam surah ini teman-teman, ini ada ayat yang diulang dua kali ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah menekankan di situ bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kalau cara saya memahaminya begini teman-teman ya, bahwa secara ya, pulpen di koi di bawah tempat tidur, bahwa secara gamblang ya, misalkan saja lah ketika kita sedang mengalami ujian, begitu lulus semua terasa mudah. Nah, itu satu ya. Terus itu penggambaran secara mudahnya, tapi masalahnya di dalam Al-Quran itu tertulis bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kenapa dibilang bersama kesulitan itu ada kemudahan? Sekarang begini ya teman-teman ya, saya lompat ke arah yang namanya kebahagiaan dulu. Sekarang ketika misal orang memegang uang 5.000 rupiah ya, sementara orang itu sebenarnya biasa memegang uang berjuta-juta. Nah, ada satu orang lagi yang biasanya nggak pegang uang, sangat terbiasa nggak pegang uang, tiba-tiba menerima uang 5.000 rupiah. Nah, bagaimana itu teman-teman? Kira-kira mana yang akan lebih bersyukur teman-teman? Yang lebih bisa bersyukur? Tentu keadaan orang yang susah tadi. Maka itu bersama kesusahan itu akan lebih mudah memunculkan rasa bahagia tentunya, karena tidak perlu syarat yang terlalu besar untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri teman-teman. Misalnya gimana ya, kalau orang yang biasanya menerima gaji satu kali dalam sebulan ya, mungkin besarannya lumayan lah, entah 10 juta atau berapa ya, tiba-tiba orang tersebut harus menerima kenyataan tidak bisa dibayar satu kali ini jumlah gajinya. Nah, kalau dihitung secara kasar, secara gimana ya, secara nggak langsung ya, sebenarnya orang tersebut mengalami proses kebahagiaan yang lebih banyak, karena orang yang menerima gaji satu kali dalam sebulan, misalkan saja di tanggal awal bulan ya, orang itu akan merasa bahagia di awal bulan tersebut. Tapi ketika orang tersebut harus menerima kenyataan gajinya dicicil-cicil entah berapa kali dalam sebulan, otomatis orang tersebut mengalami kebahagiaan berkali-kali juga di dalam bulan tersebut, karena pas-pas orang tersebut membutuhkan sesuatu ya, pertolongan, datanglah pertolongan itu lewat rezeki itu ya. Itu analogi-analogi yang mungkin saya rasa sama gitu, dan itu saya tanamkan betul dalam diri saya sebagai bekal ya, biar tidak
selalu merasa kecewa dengan kondisi yang sedang saya alami, teman-teman. Jadi ketika kita sedang mengalami kesulitan, itu saya pahami bahwa pasti ada kemudahan di balik ini gitu, ada kebahagiaan di balik ini gitu, teman-teman. Sama halnya mungkin beberapa waktu terakhir ini ya, finansial saya sedang kacau. Saya merasa, oh ini Allah sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih banyak berdoa lagi ya, berusaha dan berdoa. Karena selama ini mungkin saya terlarut hanya berusaha untuk mencari tanpa memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang sehubungan dengan surah Al-Insyirah tersebut ya, bahwa banyak orang menuliskan bahwa banyak orang yang diberikan kelapangan hati ketika biasa membaca surah Al-Insyirah tersebut ya, terutama mengharap manfaat dari ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra itu ya, teman-teman. Indah sebenarnya, apalagi kalau teman-teman, kalau kita semua membaca Al-Quran surah Al-Insyirah tersebut dalam kondisi yang benar-benar berpasrah gitu ya, menjiwai gitu, indah. Mungkin banyak teman-teman yang nggak paham ya dengan apa yang saya sampaikan, ya maklum saya tidak punya ijazah mampu menyampaikan, tapi secara umum itulah yang saya alami, teman-teman, bahwa setiap saya merasa kesulitan, kesusahan itu memang saya temukan banyak sisi baik dari keadaan susah itu gitu. Jadi selalu beriringan gitu. Misalkan saja ya intinya itulah, bukan misalkan saja, memang ketika sulit banyak orang akan lebih ingat lagi kepada Allah. Jadi masa-masa ingatnya kepada Allah ini nantinya juga akan menimbulkan sesuatu yang baik gitu, manfaat yang baik di kehidupan afterlife ya. Iya, ketika mungkin secara nggak sengaja bertasbih, nggak sengaja lagi bertakbir ya, ada nanti ganjaran atau pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa berzikir ya, menyebut namanya. Itu jangan lupa itu. Jadi manfaatkan setiap saat ya yang Allah berikan untuk bisa memperbanyak zikrullah itu ya. Kok jadi kemana-mana, tapi saya yakin sih berhubungan, teman-teman ya. Ya mohon maaf lah, saya kan bukan ulama, cuma saya ingin berbagi saja, teman-teman ya. Tapi gimana sih, teman-teman, banyak juga yang mengalami ya, banyak yang mengalami seperti itu, lagi perlu motivasi. Coba saja deh buka Al-Quran surah Al-Insyirah ya, baca berulang kali sampai temukan feel-nya ya. Insya Allah ada sesuatu yang Allah turunkan kepadamu berupa petunjuk, mungkin kepada siapa engkau harus berkonsultasi, atau mungkin minimal ketenangan teman-teman bisa dapatkan ya, teman-teman ya. Begitu aja dululah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan, sehingga apapun yang kita lakukan bisa menjadi perantara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.